Swastiastu, salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Unja Chandrayani dengan NIM 21129557 nomor urut 27. Nah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan terkait pembelajaran IPA SD mengenai materi uji kandungan makanan. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Guru. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai fotosintesis. Namun, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai uji kandungan makanan. Nah, uji kandungan makanan tersebut ada 4, yaitu berupa karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, adapun uji karbohidrat, yang pertama kalian dapat menyiapkan beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Nah, yang pertama yaitu ada betadin. Kemudian kalian dapat menyiapkan beberapa makanan yang ada di lingkungan kalian. Namun di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa makanan yang ada di rumah. Yang pertama itu ada roti. Kemudian yang kedua ada tepung beras. Kemudian di sini ada tempe, kalian dapat mengamatinya. Kemudian di sini Ibu sudah menyiapkan gula pasir. Kemudian di sini ada kentang rebus. Kemudian di sini ada pisang. Ada putih telur yang sudah direbus. Dan di sini sudah Ibu menyiapkan nasi. Nah, untuk alat pengaduknya Ibu menggunakan beberapa stik es krim. Nah, untuk mengaduk beberapa makanan yang nanti akan diuji tersebut harus menggunakan sendok yang berbeda. Namun, karena Ibu mempunyai stik es krim, Ibu menggunakan stik es krim ini sebagai alat untuk mengaduk makanan yang akan diuji nanti. Nah, adapun langkah-langkah yang kalian dapat lakukan adalah dengan meneteskan 2-3 tetes betadin ini ke dalam makanan yang sudah disiapkan ini. Kita langsung saja meneteskan ya. Kita teteskan 2-3 tetes saja. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Nah, semuanya sudah Ibu tetesi makanannya dengan betadin. Nah, baik adik-adik, Ibu sudah menetesi seluruh makanan yang sudah Ibu siapkan ini dengan 2-3 tetes betadin. Nah, untuk selanjutnya kalian dapat menunggu selama 1-2 menit saja dan amati apa yang terjadi pada makanan ini. Baik adik-adik, karena sudah 2 menit Ibu menunggu, kita akan lihat dan amati bagaimana makanan ini yang sudah diberikan betadin. Nah, baik adik-adik, ini merupakan beberapa makanan yang sudah diberikan betadin kemudian didiamkan selama 1-2 menit. Nah, ini merupakan putih telur yang sudah diberikan betadin. Adik-adik dapat mengamatinya bahwa putih telur ini setelah diberikan betadin tersebut tetap berwarna coklat kemerahan sesuai dengan warna betadin yang asli. Kemudian pada tepung beras jika diberikan betadin, warna betadin ini mengalami warna yang biru kehitaman.
Sedangkan pada tempe, kalian dapat mengamatinya. Nah, jika tempe diberikan 2-3 tetes betadin, maka warnanya tetap coklat kemerahan. Kemudian, pada roti, nah kalian dapat mengamatinya. Ini merupakan warna biru kehitaman karena roti ini diberikan betadin, jadinya betadin tersebut berubah warna menjadi biru kehitaman. Kemudian kita lihat lagi, amati nasi. Nah, kalian dapat melihat dengan jelas ya bahwa nasi diberikan cairan betadin, betadinnya tersebut berwarna biru kehitaman. Kemudian kita lanjut pada pisang. Nah, kalian dapat mengamatinya bahwa jika pisang diberikan cairan betadin, warnanya tetap berwarna coklat kemerahan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan kentang ya adik-adik, kentang rebus. Kalian dapat mengamatinya bahwa jika sebuah kentang rebus diberikan cairan betadin, maka warnanya akan berwarna biru kehitaman, dia berubah. Nah, sedangkan yang lagi satu ini merupakan gula pasir, yang mana jika diberikan cairan betadin, maka cairan betadin gula pasir ini berwarna coklat kemerahan. Baik adik-adik, hasil praktikum dari uji kandungan makanan karbohidrat ini bahwa terdapat beberapa makanan setelah ditetesi betadin, yakni 2-3 tetes tersebut, bahwa ada beberapa makanan yang berubah warna menjadi warna coklat kemerahan. Ada beberapa makanan yang berubah warna menjadi biru kehitaman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung karbohidrat tersebut akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan makanan yang tidak berubah warna, yaitu coklat kemerahan tersebut, jadi tidak mengandung karbohidrat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika putih telur ditetesi betadin tidak mengandung karbohidrat. Kemudian pisang tidak mengandung karbohidrat karena dia berwarna coklat kemerahan. Kemudian ada lagi tempe. Tempe juga tidak mengandung karbohidrat. Nah, adapun selain itu ada lagi satu makanan yang tidak mengandung karbohidrat, yaitu gula pasir. Adik-adik juga tadi mengamatinya ya, bahwa gula pasir ini tetap berwarna coklat kemerahan. Nah, jadi adapun makanan yang mengandung karbohidrat tersebut meliputi tepung beras, kemudian kentang, kemudian ada roti, dan lagi satu ada nasi. Nah, keempat makanan ini berubah warna menjadi biru kehitaman karena dia mengandung karbohidrat. Baik adik-adik, untuk selanjutnya yaitu ibu akan melakukan praktikum uji kandungan makanan, yaitu protein. Nah, adapun alat-alat yang adik-adik dapat siapkan, yaitu yang pertama ada baskom, kemudian ada putih telur, kalian dapat mengamatinya. Kemudian ada susu cair. Kemudian ini ibu sudah menyiapkan air. Kemudian ada cuka dan air panas. Nah, ibu sudah menyiapkan air panas ya. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat adik-adik lakukan, kalian dapat memasukkan putih telur, kemudian susu cair, dan air ke dalam baskom. Kemudian masukkan air panas ini ke dalam baskom. Hati-hati ya karena panas. Baik, jika sudah,
Jika baskom ini sudah terisi air panas, kalian dapat meneteskan asam cuka ini ke dalam beberapa cairan tadi, yaitu air, susu, dan putih telur. Kita isikan ya. Ibu isikan ya adik-adik. Nah, setelah meneteskan asam cuka ini ke dalam beberapa cairan tadi, kita dapat menunggu beberapa menit, yaitu 1-3 menit saja. Nah, baik adik-adik, ini merupakan hasil praktikum yang telah Ibu lakukan. Yang pertama itu ada air yang diberikan asam cuka, kemudian ada putih telur yang diberikan asam cuka, dan ada susu yang ditetesi asam cuka. Nah, kalian dapat mengamatinya bahwa pada putih telur yang kemudian diberikan asam cuka ini mengalami endapan. Nah, itu muncul beberapa gumpalan-gumpalan pada putih telur. Yang awalnya putih telur tadi bersifat cair, namun jika ditetesi asam cuka, dia mengalami endapan dan terdapat gumpalan-gumpalan pada putih telur ini. Sedangkan pada susu juga sama. Kalian dapat mengamatinya bahwa pada susu ini terdapat endapan. Nah, kalian dapat mengamatinya adik-adik. Nah, jadi susu tadi ini dia menggumpal karena diberikan asam cuka. Yang awalnya susu tersebut bersifat cair, namun terdapat beberapa endapan pada susu ini karena diberikan asam cuka. Nah, namun pada air tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kalian dapat mengamatinya. Baik adik-adik, hasil praktikum mengenai uji kandungan makanan protein yaitu pada air mineral jika ditetesi asam cuka tidak mengalami perubahan. Namun pada susu cair kemudian ditetesi asam cuka ini susunya tersebut mengalami endapan dan bentuknya menggumpal. Kemudian pada putih telur ini juga sama, bahwa putih telur ini mengalami gumpalan-gumpalan kecil dan mengalami beberapa endapan. Nah, dapat disimpulkan bahwa putih telur dan susu mengandung protein, sedangkan air putih tidak mengandung protein. Baik adik-adik, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan melakukan uji kandungan makanan yaitu lemak. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Yang pertama itu ada kertas buram, kalian dapat mengamatinya. Kemudian ada margarin, Ibu sudah menyiapkan margarin. Ada putih telur, ada tempe, ada kecap, dan ada minyak goreng. Kalian dapat mengamatinya. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk menguji kandungan makanan pada lemak, dengan cara ambillah kertas buram ini, kemudian oleskan beberapa makanan yang sudah disiapkan tadi pada kertas buram. Kita oleskan ya adik-adik. Pertama, Ibu mengoleskan margarin pada kertas buram. Baik, jika sudah, kita taruh dulu di sini. Kemudian lap tangan ini dengan tisu karena kita akan mengoleskan beberapa makanan, jadi tidak boleh tercampur. Jadi tangan ini harus tetap bersih. Kemudian yang kedua itu Ibu akan mengoleskan putih telur pada kertas buram. Kita oleskan bareng-bareng ya adik-adik. Baik, jika sudah, kita taruh lagi. Kemudian kita lap tangan kita dengan tisu agar tetap bersih. Kemudian yang ketiga itu Ibu akan melakukan pengolesan pada tempe.
kita oleskan tempe pada kertas buram. Baik, jika sudah, kita taruh kembali. Kita lap lagi tangannya dengan tisu. Kemudian yang keempat, Ibu akan mengoleskan kecap pada kertas buram. Kita beri sedikit saja. Nah, kalian dapat mengamatinya. Yang terakhir yaitu Ibu akan mengoleskan minyak goreng pada kertas buram. Nah, kalian dapat mengamatinya. Baik adik-adik, selanjutnya yaitu kita diamkan selama 1 menit dan amati apa yang terjadi pada kertas buram ini setelah dioleskan beberapa makanan. Baik adik-adik, ini merupakan hasil praktikum uji kandungan makanan lemak. Nah, kalian dapat mengamatinya bahwa setelah didiamkan selama 1 menit, jika sebuah kertas buram diberikan sedikit margarin, dioleskan margarin, maka kertas tersebut bersifat transparan. Nah, kalian dapat mengamatinya. Transparan ya adik-adik. Kemudian, yang kedua itu, jika kertas buram dioleskan kecap, maka kertas tersebut tidak mengalami perubahan dan kecap ini juga tidak mengalami perubahan. Kemudian juga sama pada kertas buram jika dioleskan pada putih telur, bahwa kertas ini tidak mengalami perubahan namun dia basah, sedikit basah. Sedangkan pada tempe juga sama. Kertas buram jika dioleskan tempe, dia tidak mengalami perubahan dan sangat kering. Nah, dan yang terakhir yaitu jika kita mengoleskan sedikit minyak goreng pada kertas buram, maka kertas buram ini akan mengalami transparan. Kalian dapat mengamatinya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa makanan jika dioleskan pada kertas buram tersebut, kertas tersebut akan mengalami transparan. Sedangkan ada beberapa juga makanan yang tidak berubah sama sekali, yaitu kering, dan ada yang beberapa yang basah. Nah, dapat disimpulkan bahwa makanan jika dioleskan ke dalam kertas buram ini, jika dia transparan, maka makanan tersebut mengandung lemak seperti margarin dan minyak goreng. Nah, karena kertas ini sudah membuktikan bahwa makanan ini mengandung lemak. Sedangkan jika kecap dan putih telur serta tempe tidak mengandung lemak, karena dari kertas buram ini membuktikan bahwa tidak ada perubahan pada kertas jika dioleskan beberapa makanan ini. Baik adik-adik, untuk yang terakhir yaitu Ibu akan melakukan praktikum mengenai uji kandungan makanan, apakah mengandung vitamin atau tidak. Nah, Ibu sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada air perasan jeruk nipis, kemudian ada minuman sari buah, kemudian di sini ada air mineral, ada vitamin C dan betadine. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat kalian lakukan di rumah yaitu yang pertama, kalian dapat menetesi vitamin ini ke dalam beberapa cairan yang sudah disiapkan sebanyak 2-3 tetes saja. Kita tetesi adik-adik. Yang pertama itu minuman sari buah, kita tetesi betadine. 1, 2, 3. Baik, sudah. Kemudian ini ada air mineral, kemudian kita beri betadine dulu sebanyak 2-3 tetes saja. 1, 2, 3. Dan yang terakhir yaitu air perasan jeruk nipis. Nah, sudah.
adik-adik, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan vitamin C yang sudah disiapkan tadi ke dalam air yang sudah berisi betadine. Kita masukkan ya adik-adik. Kalian dapat mengamatinya. Nah, bahwa jika air mineral yang kemudian ditetesi betadine, kemudian dimasukkan vitamin C, bahwa air yang tadinya berwarna coklat kemerahan karena diberikan betadine, kemudian dimasukkan vitamin C akan berubah menjadi bening. Kemudian pada minuman sari buah, tadi sudah diberikan betadine, namun tidak ada perubahan sama sekali. Kita berikan lagi sedikit saja, kemudian kita amati. Nah, adik-adik dapat mengamati bahwa tadinya minuman sari buah ini sangat berwarna orange pekat. Namun jika sudah ditetesi betadine, maka warnanya berubah menjadi warna kuning. Nah, dan yang terakhir itu pada perasan air jeruk nipis, tadi juga sudah diberikan betadine. Kita beri lagi adik-adik. Nah, kalian dapat mengamati bahwa air perasan jeruk nipis jika diberikan cairan betadine juga akan mengalami perubahan warna, yang tadinya berwarna kuning berubah menjadi warna agak kecoklatan karena sudah diberikan betadine. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga minuman ini mengandung vitamin, yaitu vitamin C. Baik adik-adik, sekian mengenai uji kandungan makanan dari Ibu Guru. Kalian dapat melakukan uji kandungan makanan di rumah sesuai dengan makanan yang ada di rumah kalian masing-masing. Tetap semangat dan sampai jumpa. Baik, sekian mengenai simulasi pembelajaran IPA SD mengenai materi uji kandungan makanan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.